Halo semua, kembali lagi di channel Kumbang Jantan. Kali ini saya akan membahas alur film dari India yang berjudul Dangal tahun 2016. Film ini diangkat dari kisah nyata perjuangan pegulat India bernama Mahar Singh Bhogat yang diperankan oleh Aamir Khan dalam mendidik anak wanitanya menjadi pegulat internasional. Bagaimanakah keseruan film Dangal ini? Mari kita bahas alur filmnya. Namun seperti biasa, sebelum kita berlanjut, jangan lupa untuk like, komen, serta share video ini agar kami senantiasa semangat dalam memberikan pembahasan film keren lainnya. Oke, mari kita mulai. Film pertama menunjukkan Mahavir Singh yang sedang ditantang bergulat oleh karyawan baru di tempat kerjanya. Orang itu mengatakan bahwa ia ahli dalam bergulat. Ia memiliki postur tubuh jauh lebih tinggi dibanding dengan Mahavir Singh. Setelah para karyawan lain merapikan meja, pertarungan pun dimulai. Namun dengan mudah Mahavir mengalahkan karyawan baru tersebut. Karyawan baru itu mengucapkan selamat kepada Mahavir karena telah mengalahkan juara gulat daerah. Mahavir langsung membalas, "Jangan berkecil hati karena dikalahkan oleh juara gulat nasional." Di sini ternyata Mahavir adalah mantan juara gulat nasional. Namun kejayaan Mahavir hanya tinggal kenangan dengan sebuah medali yang selalu disimpan olehnya. Mahavir terpaksa mengubur semua mimpi-mimpinya untuk menjadi pegulat internasional karena ayah Mahavir mengatakan bahwa gulat tidak bisa menghasilkan uang dan hanya akan mempersulit ekonomi keluarga saat itu. Di dalam hatinya, ia sebenarnya menyimpan keinginan bahwa anaknya lah yang kelak akan meneruskan perjuangan itu. Dari situ Mahavir menginginkan anak laki-laki. Ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Lanjut lagi untuk kelahiran anak kedua, ia kembali berharap itu anak laki-laki. Namun takdir berkata lain, yang lahir adalah anak perempuan lagi. Kemudian anak ketiga dan keempat, yang ternyata semuanya berjenis kelamin perempuan. Mahavir tetap menyayangi mereka, namun ia hanya sedikit kecewa tak bisa meneruskan mimpinya untuk menjadikan anaknya sebagai pegulat internasional. Hidup Mahavir berjalan begitu saja, ia lebih banyak murung dan menyendiri. Hingga suatu saat, sepulang bekerja, ia didatangi oleh tetangganya dan mengadukan bahwa anak pertama dan kedua Mahavir yang telah memukuli anak laki-laki mereka. Anak laki-laki itu babak belur dihajar Gita dan Babita. Kemudian Mahavir menanyakan apa yang mereka lakukan terhadap anak laki-laki tersebut. Gita dan Babita kemudian mempraktekkan bagaimana mereka mengajar anak laki-laki tersebut. Melihat kehebatan kedua anak perempuannya, Mahavir seperti menemukan kembali mimpi yang sudah terkubur. Gairah hidupnya kembali dan ambisi untuk mendapatkan medali juara internasional kembali tumbuh. Kemudian Mahavir menceritakan niatnya untuk membuat Gita dan Babita menjadi pegulat wanita kepada istrinya. Istrinya menolak, namun Mahavir tetap keras kepala dan meminta waktu 1 tahun untuk melatih Gita dan Babita. Sang istri pun tak bisa berbuat apa-apa. Mahavir mengajak kedua putrinya untuk membeli manisan makanan yang paling mereka sukai. Kedua putrinya heran kenapa sang ayah berubah seperti itu. Mahavir ternyata sengaja melakukan itu karena setelah puas membeli manisan itu, kedua putrinya tak boleh lagi memakan makanan yang dapat membuat mereka kesulitan dalam berlatih gulat. Mahavir kini memaksa kedua anaknya bangun jam 5 pagi untuk berlari ke berkeliling desa dan melakukan latihan rutin untuk menjadi pegulat. Para tetangga yang melihatnya merasa bahwa Mahavir sudah gila karena memaksa anak perempuan bergulat. Mahavir juga memaksa ponakannya yang bernama Omkar disuruh untuk menjadi partner berlatih Gita dan Babita. Setelah beberapa hari berlatih, Gita dan Babita mencoba merayu ayahnya untuk tidak melanjutkan niatnya menjadikan mereka pegulat. Gita beralasan bahwa berlatih gulat membuat rambut mereka berkutu. Dengan santai Mahavir menjawab bahwa itu masalah yang sangat penting dan akan segera dia beri solusinya besok. Tak disangka esoknya Mahavir menyuruh Gita dan Babita untuk memotong rambut mereka. Walaupun Gita dan Babita menangis meminta agar rambutnya tak dicukur, namun Mahavir tetap dalam pendiriannya. Kini para tetangga dan teman sekolah Gita dan Babita semakin mencemooh mereka. Banyak yang mengatakan bahwa ayahnya memang benar-benar sudah gila. Karena sudah tak bisa membantah perintah ayahnya, Gita dan Babita kini mempunyai rencana untuk menyiasati ayahnya. Mereka mencoba memanipulasi jam beker ayahnya agar ayahnya terbangun lebih siang. Di sisi lain, mereka akan berpura-pura bahwa mereka sudah melakukan latihan seperti biasa. Hal ini berjalan hari demi hari. Mereka terus memikirkan siasat-siasat lain, seperti membuat mati lampu agar tidak latihan di malam hari. Di suatu malam, Gita dan Babita diam-diam pergi ke pesta pernikahan temannya. Tak lupa mereka juga mengajak Omkar. Saat mereka menari-nari di pesta tersebut, datanglah Mahavir. Mahavir kemudian menampar Omkar di depan umum. Namun Mahavir tak sekalipun menampar kedua anaknya.
Kemudian Gita dan Babita curhat kepada temannya, si pengantin wanita, bagaimana kerasnya sang ayah memaksa mereka untuk menjadi pegulat. Namun wanita itu malah mengatakan bahwa lebih baik ayah seperti Mahathir. Walaupun keras dan tegas, namun ayah seperti itu memikirkan masa depan anaknya. Tak seperti ayahku yang memaksaku menikahi orang yang tak ku kenal. Aku masih berusia 14 tahun, kini masa depanku telah tiada. Mendengar itu, Gita dan Babita menyadari bahwa apa yang dilakukan ayahnya adalah demi masa depan mereka. Mereka pun berlatih sangat giat, sampai saat di sekolah pun mereka tetap latihan. Kini mereka mulai menyukai gulat. Saat dirasa cukup mampu, akhirnya Mahathir membawa Gita, si anak sulung, untuk ikut kompetisi gulat di desanya. Walaupun sempat ditolak, Gita diperbolehkan ikut demi menarik minat penonton. Tiba waktunya Gita untuk bergulat. Ia diminta memilih musuh tandingnya. Gita memilih remaja pria dengan tubuh yang paling kekar dan kuat. Penonton pun kaget karena Gita tak memilih remaja pria yang kurus dan lemah. Di pertandingan pertama ini Gita mengalami kekalahan. Namun Mahathir sangat bangga melihat perkembangan yang ditunjukkan oleh Gita. Mahathir melatih putrinya lebih giat lagi. Gita juga mengatakan bahwa ayahnya harus selalu mendaftarkan dirinya di setiap kompetisi gulat junior. Waktu terus berjalan, kemenangan demi kemenangan diraih Gita, hingga pria yang dulu mengalahkannya sekarang bukan tandingannya. Gita juga dijadikan wakil dari sekolahnya untuk mengikuti perlombaan nasional gulat junior. Untuk melatih Gita, Mahathir meminta cuti pada bosnya. Namun bosnya tak memberi cuti hingga Mahathir memilih untuk keluar dari pekerjaannya. Mahathir juga meminta bantuan pinjaman kepada federasi gulat daerahnya. Namun petugas federasi malah tak memperdulikannya. Dengan susah payah Mahathir membuat arena dari kasur bekas. Karena pertandingan nasional akan menggunakan gulat beralaskan matras, bukan lagi gulat di lumpur ataupun di tanah. Mahathir memberitahukan hitungan poin dan peraturan kompetisi nasional, seperti membanting lawan poinnya 1, menggulingkan lawan poinnya 2, menggulingkan lawan keluar arena poinnya 3, dan yang hampir mustahil tapi bisa dilakukan adalah membanting lawan melewati tubuh kita atau setinggi-tingginya, itu poin 5. Akhirnya waktu kompetisi tiba, Gita terus-menerus menang hingga ia menjadi juara nasional junior. Kini Gita telah tumbuh menjadi pegulat nasional senior dengan wajah cantik namun mempunyai kehebatan bergulat luar biasa. Mahathir kini juga semakin tua. Semua kemenangan diraih Gita. Puncaknya Gita telah memenangkan kompetisi gulat nasional senior. Semua orang bangga, lebih-lebih lagi Mahathir. Namun perjuangan Gita tak sampai di sini. Kini ia harus mewakili India di ajang kompetisi gulat wanita dunia. Namun Mahathir harus merelakan Gita berlatih di kamp pelatihan khusus gulat India. Dan ia pun tak bisa melatih Gita seperti sebelumnya. Mahathir kemudian mengantar Gita ke kamp pelatihan. Namun di kamp pelatihan itu Gita disuruh menghilangkan semua teori dan strategi gulat yang diajarkan oleh ayahnya. Mahathir kembali ke rumah namun tampak kekhawatiran yang terpancar dari wajahnya. Kesehariannya banyak murung dan berdiam diri. Kembali di kamp pelatihan, Gita bertemu dengan teman latihannya. Di sini temannya itu mengajari Gita hal-hal yang tadinya sudah dilarang oleh Mahathir, seperti pola makan dan tidurnya sudah tidak beraturan. Kini Gita semakin sibuk dan sedikit melupakan ayahnya. Sekedar untuk menelpon saja Gita serasa malas dan menghindar. Di rumah, Mahathir merasa sedih. Ia juga sering marah kepada Babita untuk pelampiasan. Hal ini dikarenakan Mahathir merasa apa yang ia lakukan tak ada artinya untuk Gita. Padahal Gita bisa seperti saat ini berkat latihan ayahnya. Saat liburan, Gita kembali ke rumah, penampilannya berubah. Mahathir bertanya kenapa rambutnya dipanjangkan. Gita menjawab kalau di kamp pelatihan memang memperbolehkan memanjangkan rambut. Keadaan di rumah tak seperti dulu, terjadi ketegangan antara Gita dan Mahathir. Terlebih lagi saat Babita sedang memberikan contoh kepada para pegulat wanita di kampungnya. Gita tiba-tiba mengkoreksi apa yang dilakukan oleh Babita. Kemudian Gita memberikan contoh seperti apa yang ia dapat di kamp pelatihan. Ternyata Mahathir melihatnya dan mulai bertanya kenapa ia mengkoreksi apa yang ia ajarkan. Gita menjawab bahwa teknik tersebut sudah ketinggalan zaman, dan dengan teknik seperti itu tak akan bisa menjadi juara dunia. Gita semakin sombong. Mahathir tak terima dengan apa yang dikatakan oleh Gita. Akhirnya keduanya memutuskan untuk bergulat. Keduanya saling adu teknik. Di sini Gita berhasil mengalahkan ayahnya. Di malam harinya, Gita dan Babita terlibat perdebatan. Gita tetap pada pendiriannya bahwa teknik ayahnya lemah. Namun Babita menjawab bahwa bukan tekniknya yang lemah, tapi usia ayahnya yang sudah tua. Kemudian Gita menantang Babita untuk bisa sampai ke kejuaraan internasional. Gita pun kembali ke kamp pelatihan. Kemudian film memperlihatkan Babita yang sedang bertanding di kejuaraan nasional, ditemani Mahathir. Dan bersamaan itu Gita juga sedang bertanding di kejuaraan internasional. Babita berhasil memenangkan pertandingan dan menjadi juara nasional dengan teknik yang diajarkan oleh Mahathir. Hal ini sedikit mengobati hatinya yang sedang murung memikirkan Gita. Di sisi lain,
Gita mengalami kekalahan telak di ronde pertama. Akhirnya Babita masuk ke camp pelatihan seperti Gita. Di sini Babita melihat perubahan Gita yang tak pernah memikirkan pertandingan. Ia malah sibuk merawat kecantikannya. Di sini Babita menasihati Gita. Karena kekalahan kemarin, Gita akhirnya menelpon Mahavir untuk meminta maaf. Gita tak mampu berbicara apa-apa. Ia hanya menangis saja menyesali apa yang ia lakukan. Kemudian esoknya Mahavir mendatangi camp pelatihan itu dengan Omkar. Ia berniat melatih Babita dan Gita seperti dulu. Akhirnya mereka bertemu dan hubungan mereka semakin harmonis seperti dulu. Gita telah menyadari kesalahannya. Namun masalah muncul. Gita yang kalah di pertandingan dengan berat 55 kg diminta pelatih untuk ikut di berat 50 kg dengan cara mengurangi berat badannya dan melakukan diet khusus yang diawasi ketat oleh tim kesehatan camp. Mahavir tidak menyetujui akan hal itu. Akhirnya Mahavir mempunyai rencana untuk melatih Gita secara diam-diam. Dan saat Gita ditimbang, berat badannya tetap di atas 50 kg. Tim kesehatan camp pelatihan itu pun kebingungan. Akhirnya pelatih mengetahui apa yang dilakukan oleh Mahavir dan kedua putrinya itu. Pelatih itu pun mengadukannya kepada komite olahraga agar Gita didiskualifikasi. Namun Mahavir memberitahukan alasan kenapa ia melakukan hal itu. Kemudian ia menceritakan semua tentang kisah hidup mereka dari kecil hingga saat ini, serta dia bukan berharap medali perunggu seperti target dari pelatih. Mahavir menginginkan emas bagi India. Komite olahraga memutuskan bahwa Gita tidak didiskualifikasi, namun Mahavir tidak boleh lagi memasuki camp pelatihan tersebut. Mahavir meminta Gita untuk memberikan rekaman pertandingan yang membuatnya kalah. Kemudian Mahavir menganalisa pertandingan tersebut di tempat pemutaran film dewasa. Kemudian ia memberikan strategi via telepon kepada Gita. Pertandingan antar negara akhirnya digelar. Gita sempat mengalami kesulitan di babak pertama. Dia tertinggal beberapa poin. Di babak kedua, Gita berhasil menyamakan kedudukan. Namun dia sulit untuk memenangkan pertandingan. Akhirnya Mahavir berteriak dan menyemangatinya. Gita akhirnya berhasil menang di ronde ketiga, babak penyisihan. Kemudian di luar arena, di sebuah taman, Mahavir telah menganalisa musuh kedua Gita. Ia bernama Naomi yang memiliki tipe menyerang, sehingga Mahavir memerintahkan Gita untuk terus bertahan dan menunggu kesempatan membalik keadaan. Pertandingan pun dimulai. Gita bersusah payah menahan serangan Naomi. Pelatih memerintahkan Gita untuk menyerang, namun Gita tak mempedulikannya. Ia lebih patuh pada sang ayah. Setelah pertandingan yang menegangkan, ternyata poin mereka berdua sama, dan akhirnya pertandingan harus ditentukan menggunakan koin. Keberuntungan didapatkan oleh Naomi. Dia mendapat posisi menyerang dan bebas memilih cara memegang tubuh Gita, sedangkan Gita harus bertahan. Kebanyakan adu koin kemenangan 99% didapat oleh penyerang. Namun Gita membuat kejutan dengan berhasil menyerang balik Naomi dan memenangkan pertandingan itu. Akhirnya Gita masuk final. Dia harus melawan Angelina Watson dari Australia. Angelina sangat sombong karena sebelum pertandingan ini dia berhasil mengalahkan Gita sebanyak 2 kali, dan kesemuanya dimenangkan di ronde pertama. Final pun dimulai. Namun saat Mahavir ingin memasuki arena tanding, ia dihadang oleh penjaga yang berpura-pura bahwa Dewan Olahraga ingin bertemu dengannya. Padahal Mahavir dikunci di suatu ruangan agar tak bisa menyaksikan pertandingan Gita. Hal ini adalah ulah dari sang pelatih yang merasa kesal karena instruksinya tak pernah didengarkan oleh Gita. Pertandingan dimulai. Gita melihat bangku penonton, yang hadir hanya Omkar. Babak pertama Gita memimpin 3 poin. Namun karena ayahnya tak kunjung datang, Gita pun kecolongan poin karena kurang fokus. Gita pun tertinggal 4 poin dan waktu hanya tersisa 13 detik. Kemudian Gita ingat perkataan ayahnya. Akhirnya Gita melakukan gerakan tipuan yang diajarkan oleh ayahnya. Ia pun berhasil membanting Angelina di detik-detik akhir dan menorehkan 5 poin yang membuat Gita menjadi juara dunia gulat wanita. Semua orang bersorak. Gita menangis bahagia. Penonton di rumah pun terharu melihat pertandingan Gita. Medali diserahkan kepada Gita, namun sang ayah belum kembali juga. Mahavir yang berada di suatu ruangan mendengar lagu kebangsaan India dinyanyikan, yang menandakan Gita menang. Ia pun bahagia dan meneteskan air mata. Tak lama seorang petugas tak sengaja menemukan Mahavir. Kemudian Mahavir berlari menuju arena pertandingan. Gita kemudian berlari menuju ayahnya. Ia melepas kembali medalinya dan memberikan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya memasangkan ke leher Gita. Kemudian Mahavir, Gita dan Babita berpelukan, dan film pun selesai. Itulah sekilas rangkuman film Dangal yang membuat para penontonnya tegang dan emosional.
bercerita serta memiliki tentang pesan betapa moral yang besarnya tinggi. perjuangannya Gita Harus Kalah, Film ini namun ia telah didedikasikan menunjukkan kepada perkembangan keluarga yang cukup Mahathir pesat Singh dari Phugat, latihannya. karena kedua Dan itu putrinya Gita membuat dan ayahnya Babita Mutton Om adalah dan penyumbang ayahnya medali akhirnya emas dan mereka perak tetap di ajang melakukan gulat latihan dunia dengan bermodal untuk pasu bekas India. menjadi bantalan. Berikan komentar Akhirnya kalian kita untuk berhasil film masuk ini. dalam kompetisi Terima nasional kasih telah tingkat menonton junior video dan ini. berhasil See you next mengalahkan time and pegulat-pegulat bye-bye. wanita satu persatu tanpa halangan berarti. Karena di luar sana ia sudah